Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom. Perkenalkan, nama saya Tika Nastasia Mite, NPM 92011402111012, Program Studi Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sintu Maroso tahun 2022. Dalam video ini saya akan membahas materi tentang terumbu karang dan produktivitas primer laut. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai terumbu karang. Pengertian terumbu karang. Terumbu karang adalah ekosistem bawah laut yang terdiri dari kumpulan binatang karang yang membentuk struktur kalsium karbonat atau batu kapur yang merupakan habitat bagi berbagai satwa laut. Terumbu adalah struktur kalsium karbonat atau CaCO3 yang dihasilkan oleh karang, sedangkan karang adalah sekumpulan binatang yang pernah hidup. Klasifikasi karang sebagai binatang pertama kali dilakukan oleh ahli biologi Prancis bernama J.A. de Peysonnel pada tahun 1758, yakni ke dalam filum Cnidaria kelas Anthozoa. Polip yang berjumlah ribuan membentuk koloni yang membentuk dua jenis karang, yaitu karang keras dan karang lunak. Ini adalah dua gambar dari kedua karang tersebut. Habitat dan sebaran. Ekosistem terumbu karang umumnya terbentuk di kawasan pinggir pantai atau perairan, hidup di kedalaman laut, serta populasi terumbu karang terbesar berada di wilayah Indo-Pasifik dan Atlantik. Jenis terumbu karang yang pertama Mycedium elephantotus, yang kedua Oxyphora lacera, yang ketiga Pectinia pionia, yang keempat Pectinia lactusa, yang kelima Galaxy fascicularis, yang keenam Lobophilia hemiphysi. Terumbu karang menurut jenisnya. Yang pertama, karang hermatipik, merupakan jenis karang yang menghasilkan terumbu. Yang kedua, karang ahermatipik, merupakan jenis karang yang tidak menghasilkan terumbu. Fungsi dan manfaat. Yang pertama, menyediakan makanan dan obat-obatan bagi manusia. Yang kedua, menyajikan panorama keindahan. Yang ketiga, aset utama pendapatan negara. Dan yang keempat, habitat bagi ribuan binatang dan tumbuhan laut. Penyebab kerusakan terumbu karang. Yang pertama, buruknya kesadaran dan tidak ada pengelolaan sumber daya. Yang kedua, hukum yang lemah. Yang ketiga, kemiskinan masyarakat memaksa mereka untuk mengeksploitasi sumber daya laut. Yang keempat, kurangnya kebijakan politik dari pemerintah. Strategi dalam mengelola terumbu karang. Yang pertama, memberdayakan masyarakat berdasarkan pengelolaan ekosistem. Yang kedua, mengurangi laju degradasi ekosistem karang. Yang ketiga, pengelolaan terumbu karang. Yang keempat, koordinasi antara program dari masing-masing instansi. Yang kelima, menciptakan dan memperkuat komitmen, kapasitas, dan kemampuan pihak pengelola ekosistem. Yang keenam, mengembangkan, menjaga, serta meningkatkan dukungan masyarakat. Yang ketujuh, memperbaiki dan menyempurnakan segala peraturan. Dan yang kedelapan, meningkatkan dan memperluas hubungan antar pemerintah. Sekarang kita masuk pada materi yang kedua, yaitu produktivitas primer laut. Produksi primer adalah jumlah total karbon atau Cl dalam gram yang dikonversi menjadi materi organik dalam luasan 1 meter persegi per tahun. Faktor yang membatasi pertumbuhan dan dapat menurunkan produksi primer termasuk radiasi matahari dan nutrien sebagai faktor utama, serta upwelling, turbulensi, intensitas grazing, dan tubriditas sebagai faktor sekunder. Produktivitas sangat bervariasi, yaitu produktivitas rendah dan tinggi. Produktivitas rendah dapat terjadi di daerah tropis dan subtropis. Cahaya matahari melimpah, tapi menyebabkan termoklin tajam yang membatasi upwelling nutrien. Sedangkan produktivitas tinggi dapat terjadi secara lokal di daerah upwelling di pesisir dan di terumbu karang. Di daerah temperata, produktivitas menunjukkan pola musiman. Air di kutub kaya akan nutrien sepanjang tahun, tetapi produktivitasnya hanya tinggi pada musim panas ketika cahaya berlimpah. Komunitas fotosintetik laut. Klasifikasi organisme fotosintetik pada habitat laut berdasarkan distribusi dan struktur fisik. Yang pertama, rumput laut atau alga. Yang kedua, padang lamun. Yang ketiga, mangrove. Yang keempat, fitoplankton. Dan yang kelima, simbiosis alga dan hewan. Produktivitas primer kotor. Produktivitas primer kotor adalah laju total dari fotosintesis termasuk bahan organik yang dihabiskan dalam respirasi selama waktu pengukuran, disebut juga sebagai fotosintesis total. Produktivitas primer bersih.
Produktivitas primer bersih adalah laju penyimpanan bahan organik dalam jaringan tumbuhan setelah digunakan dalam respirasi oleh tumbuhan selama waktu pengukuran, disebut juga sebagai fotosintesis nyata. Produktivitas primer kotor maupun bersih umumnya dinyatakan dalam jumlah gram karbon atau Cl yang terikat persatuan luas atau volume air per interval waktu. Jadi, produktivitas primer dapat dinyatakan dalam jumlah karbon per m kubik per tahun. Sekian materi dari saya mengenai terumbu karang dan produktivitas primer laut. Semoga dapat bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih.